Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Deani Kindangen dengan NIM 210211060068. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemokan hasil praktikum keamanan cyber. Pertama-tama kita akan membuka virtual machine. Kemudian kita jalankan. Kita tunggu. Setelah itu, di bagian bar atas, buka aplikasi CyberOps dan Site untuk menjalankan Site. Setelah terbuka, kita pilih file, kemudian save. Kita beri nama space.txt. Klik save. Setelah itu kita exit site yang kita buka. Kemudian kita buka kembali site, pilih file, terus open. File yang kita simpan tadi tidak terlihat, jadi kita akan mengganti menjadi all files. Kita cari space, setelah itu kita open. Dan sudah terbuka. Setelah terbuka, kita akan menutupnya kembali. Selanjutnya, kita buka terminal yang ada dalam VirtualBox. Dalam terminal kita ketik ls. Setelah itu enter. Setelah itu kita ketik site space.txt. Enter. Setelah site telah terbuka, kita akan menutupnya kembali. Kemudian kita ketik nanospace.txt. Enter. Selanjutnya kita ketik ls l. Enter. Selanjutnya ls la. Enter. Kemudian kita akan ketik cat.bash. Selanjutnya ls-h. Enter. Tekan konten bash, kita ketik cat-h-bash. Enter. Seperti ini tampilannya. Why are user application configuration files saved in the user home directory and not under H with all the other system-wide
configuration file karena pengguna biasa tidak memiliki izin untuk menulis ke Edge karena Linux adalah sistem operasi multi pengguna. Menempatkan file konfigurasi aplikasi pengguna di bawah Edge akan menghalangi pengguna untuk dapat menyesuaikan aplikasi mereka. Selanjutnya, kita ke application, CyberOps, dan kita buka kembali site. Kemudian kita pilih file, open. Selanjutnya kita rubah tipenya menjadi all file. Kita pilih bash, kemudian open. Setelah terbuka, kita akan mengganti angka 32 menjadi 31. Angka-angka tersebut merupakan kode warna. Kemudian kita klik file, kita klik save. Setelah itu kita keluarkan. Terdapat pertanyaan, yaitu di terminal window which was already open also change color from green to red. Explain. Tidak, jendela terminal yang sudah terbuka sebelumnya tidak akan berubah warna dari hijau menjadi merah secara otomatis setelah memodifikasi file. Untuk menerapkan perubahan ke jendela terminal, kita harus membuka jendela terminal yang baru terlebih dahulu. Kita buka kembali terminal, dan di sini sudah terlihat warnanya berubah menjadi warna merah. Kemudian kita ketik nano.bash. Enter. Ini tampilan tadi yang kita buka di file. Kemudian kita akan merubah angka 31 menjadi 33, di mana 33 sendiri merupakan kode warna kuning. Setelah itu kita Ctrl X untuk men-save-nya. Setelah itu Y. Kemudian kita bisa tekan Enter. Kita keluarkan terminalnya. Kemudian kita buka kembali terminal. Di sini sudah terlihat terminalnya berwarna kuning. Kita ketik kita ketik sudo nano -1 garing x garing ngins garing kostum _server.conf. Kita masukkan password. Berikut tampilannya. Selanjutnya di line 39 kita akan mengganti dari 81 menjadi 80. Kemudian di line 47 kita akan menambahkan text _ed_lab. Setelah itu kita Ctrl X dan Y dan kita enter. Kemudian kita ketik sudo ngins c kostum _server.conf pit garing
var garing run garing ins underscore v dot pit. Setelah itu kita enter. Kemudian kita ketik sudo pkill ins, kita masukkan password. Setelah itu enter. Kita keluarkan terminalnya, kemudian kita akan membuka terminalnya kembali, masukkan ketik man, enter. Berikut merupakan tampilannya. Kemudian kita tekan man cp. Terdapat pertanyaan yaitu name a few sections that are included in a man page. Beberapa bagian di halaman manual adalah nama, sinopsis, konfigurasi, deskripsi, opsi, status keluar, nilai kembalian, kesalahan, lingkungan, file, versi, sesuai catatan bug, contoh penulis, dan lihat juga. Kemudian, what is the function of the cp command? Fungsinya yaitu salin file dari satu lokasi ke lokasi lain di sistem file lokal. Selanjutnya kita masukkan pwd. Setelah itu enter. Perintah main pwd digunakan untuk mengakses halaman manual tentang pwd. Perintah pwd mencetak nama direktori saat ini atau direktori kerja. Selanjutnya, ketik cd garing home garing analis. Enter. Kemudian kita ketik ls l. Enter. Kita akan menggunakan perintah mkdir untuk membuat 3 folder. Mkdir sysops underscore folder 1. Ini merupakan folder pertama yang akan kita buat. Enter, kemudian kita menggunakan perintah yang sama dan mengganti nama foldernya. Mkdir sysops folder 2. Enter. Dan folder ketiga. Kemudian kita ketik lsl untuk melihat folder yang telah kita buat. Selanjutnya kita ketik cd garing home garing analis garing sysops underscore folder 3. Kemudian enter. Kita telah berada dalam folder 3, kemudian kita ketik cd command cd describe direktori diubah menjadi direktori home karena shell menafsirkan sebagai pintasan untuk direktori home pengguna saat ini. cd berubah menjadi home pengguna saat ini. Selanjutnya kita menggunakan perintah mkdir garing home garing analis garing sysops underscore folder 3. Kita enter.
sciops folder 4. Kita enter. Kemudian masukkan lagi perintah ls l garing home garing analis garing sciops underscore folder 3. Kemudian enter. Kemudian masukkan perintah ls la garing home garing analis garing sciops underscore folder 3. Kita enter. Selanjutnya kita masukkan perintah cd underscore home underscore analis underscore sciops underscore folder 3. Kita enter. Kemudian kita masukkan perintah cd. Kemudian kita masukkan perintah cd titik 2 kali. Selanjutnya kita akan masukkan perintah cd titik 2 kali. Apa yang terjadi? Direktori diubah menjadi home analyst yang merupakan direktur tepat di atas sciops folder 3, juga dikenal sebagai direktori induk. What will be the current directory if you issue the cd command at analyst ops home? What will be the current directory if you issue the cd command? Direktori berpindah dari home ke direktori root. Pertanyaan selanjutnya, what would be the current directory if you issue the cd command? Tidak ada perpindahan karena direktori root tidak memiliki direktori asal. Selanjutnya kita masukkan perintah cd garing home garing analis. Setelah itu kita enter. Kemudian masukkan echo this is a message, echo to the terminal by echo titik. Setelah itu enter. Kemudian kita masukkan perintah this is message echo to the terminal by echo some underscore text underscore file titik txt. Kemudian kita masukkan lagi perintah lsl some underscore text underscore file dot txt. Enter. Kemudian cat some underscore text underscore file dot txt. Enter lagi. Kemudian masukkan lagi pesan echo this is a different message. Different message, comma once again echo to the terminal by echo some underscore text underscore file dot txt. Enter. Kita masukkan perintah yang sama seperti sebelumnya, yaitu cat
some underscore text underscore file titik txt. Setelah itu kita enter. Dan outputnya akan menampilkan pesan yang telah kita input tadi. Saat kita membuat pesan echo this is a message echo to the terminal by echo some text file, no output was shown, is that expect? Ya, outputnya dialihkan ke file some underscore text underscore file dot txt. Kemudian saat kita masukkan perintah cat some underscore text underscore file dot txt, yang terjadi adalah file teks telah sepenuhnya digantikan oleh pesan baru. Ketika operator tanda lebih besar digunakan, itu menghapus semua konten yang ada dalam file teks sebelum menulis pesan yang ditentukan oleh perintah echo. Selanjutnya kita masukkan perintah echo this is another line of text titik, it will be append to the output file. Append to output file. File some underscore text underscore file dot txt. Setelah itu enter. Kemudian kita akan memasukkan outputnya kita akan melihat outputnya dengan menggunakan perintah cat some text file txt. Kita bisa lihat pesan yang kita masukkan tadi telah ditambahkan ke baris baru setelah baris sebelumnya. Kemudian masukkan perintah ls l. Kemudian main ls. Saat memasukkan perintah lsl, file yang muncul berjumlah 36 file. Dan juga apakah file yang ditampilkan tadi lebih banyak dari sebelumnya? 140 file lebih banyak yang ditampilkan sebelumnya karena semua file tersembunyi di folder ditampilkan. Is it possible to hide entire directory by adding a dot before its name as well? Ya, pada beberapa direktori yang bersifat tersembunyi atau hidden dapat ditampilkan menggunakan perintah lsla. Selanjutnya, kita masukkan perintah cp some underscore text underscore file dot txt spasi sciops underscore folder 2 garing, kemudian enter. Selanjutnya masukkan ls sciops underscore folder 2 garing, enter. Masukkan perintah ls l. Terdapat pertanyaan yaitu why was the dot titik used as the destination parameter for MV. Titik berarti MV harus memindahkan file ke direktori saat ini. Karena direktori saat ini sudah home analyst atau direktori tempat file harus dipindahkan. Digunakan titik mewakili hal itu saja. Kemudian kita masukkan perintah rm some text file dot txt. Enter. Kita masukkan lagi perintah lsl, enter.
Selanjutnya kita masukkan perintah rm r sciops folder 1, enter, lsl, kemudian masukkan perintah mv sciops underscore folder 2 garing sum underscore text underscore file dot txt. Kita enter. Masukkan perintah ls l sciops underscore folder 2. Kita enter. Kemudian kita masukkan lagi ls l garing home garing analis garing kita enter. Masukkan perintah mv sciops underscore folder 3 garing spasi sciops underscore folder 2 garing, enter. Masukkan lagi perintah ls l garing home garing analis. Maaf, ada kesalahan. Kemudian masukkan ls l sciops underscore folder 2 garing. Terdapat pertanyaan, berikut jawabannya, yaitu jawabannya mungkin berbeda-beda. Baris perintah memungkinkan pengguna lebih banyak pilihan dan kontrol atas antarmuka grafis. Ketika pengguna menjadi lebih berpengalaman dengan baris perintah, pengguna dapat menggabungkan perintah-perintah itu dalam skrip untuk melakukan tugas-tugas rutin antarmuka. Baris perintah menggunakan lebih sedikit sumber daya saat pengguna mengelola komputer dari jarak jauh. Selanjutnya kita buka terminal kembali. Kita masukkan perintah sudo ps elf, enter, kita masukkan password, kemudian kita masukkan perintah sudo ps ejh, kita enter, kita masukkan lagi sudo usr garing sbin garing ngins. Kita masukkan perintah yang tadi. Kemudian kita masukkan perintah netstat, enter. Kemudian kita masukkan lagi perintah sudo netstat tuneup. Kita enter. Begini tampilannya. Kemudian kita masukkan perintah man netstat untuk melihat jawaban dari pertanyaan yang ada dalam laporan. Kemudian kita masukkan perintah sudo ps elf grep 395. Kita enter. Grep 2331. Pertanyaan yang jawaban dari pertanyaan tadi yaitu T menunjukkan bahwa netstat harus menampilkan koneksi TCP saat ini. Kemudian U menyuruh netstat untuk menampilkan koneksi UDP atau User Datagram Protocol saat ini.
N menunjukkan bahwa netstat harus menampilkan semua soket baik yang mendengarkan maupun yang tidak mendengarkan, dan P untuk menampilkan PID atau proses ID dan nama program yang terkait dengan setiap soket atau koneksi. Is the order of the option important to netstat? Tidak, urutan opsi tidak penting. Selanjutnya masukkan perintah cat var garing log garing log stats tutorial .log, kemudian enter. Is the output above still considered a web transaction? Ya, output di atas masih dianggap sebagai entry log transaksi web. Alasan mengapa output dari perintah cat muncul dalam format yang berbeda dibandingkan dengan entry tunggal yang ditunjukkan dalam item sebelumnya adalah karena format entry log dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi server web dan mekanisme logging yang digunakan. Selanjutnya masukkan perintah sudo more garing var garing log garing message. Akan muncul tampilan seperti pada laporan. Terdapat pertanyaan seperti yang tertera dalam laporan, itu jawabannya entry log yang diberikan tidak ada yang menunjukkan cap waktu di sekitar 2.30 PM. Jadi kita tidak dapat menemukan bukti operasi jaringan lambat sekitar pukul 2.30 PM. Selanjutnya kita masukkan perintah man needs. Kita enter. Di sini terdapat penjelasan. Kemudian masukkan kode ps ax grep ngins. Kita enter. Kita masukkan perintah ls garing h. Kita enter lagi. Kemudian masukkan perintah ls l garing h garing ngins garing. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan perintah cat garing h garing ngins.conf. Kita enter. Kemudian kita masukkan perintah ls l garing var garing log. Kemudian kita masukkan perintah sudo ls l var garing log garing ngins. Kita enter. Kita masukkan password. Kemudian masukkan perintah sudo tail garing var garing log garing ngins garing access.log. Kita enter. Masukkan lagi sudo tail n5 garing var garing log garing ngins garing access.log. Kemudian kita masukkan perintah lagi
kita keluarkan terminalnya. Kemudian kita buka terminal kembali. Kita masukkan perintah journal ctl, enter, sudo journal b, kita masukkan password dan enter. Selanjutnya kita masukkan kode perintah yang sama, tapi kita tambahkan -2, enter. Kemudian kita masukkan perintah sudo journal list boot. Masukkan perintah sudo journal since 2 hours ago. Enter. Kita coba dengan mengubah waktunya, yaitu 1 day ago. Selanjutnya kita masukkan perintah sudo journal ins.service. Kita enter. Kita masukkan perintah lagi journal f. Kemudian kita masukkan perintah seperti yang tertera dalam laporan. Selanjutnya kita buka web browser, masukkan IP 127.0.0.1. Kita buka kembali terminal, masukkan perintah ls blk, masukkan perintah mount, masukkan perintah mount grep sda1. Kita akan mencoba perintah cd garing ls1. Maksudnya yaitu perintah pertama, yaitu cd spasi garing mengubah direktori menjadi direktori root. Direktori root adalah tingkat tertinggi dari sistem file, karena dev sda1 dipasang pada direktori root. Dengan mendaftarkan file-file di direktori root, pengguna sebenarnya mendaftarkan file-file yang disimpan secara fisik di root sistem file dev sda1. Why is dev sdb1 not show in the output above? Karena dev sdb1 saat ini belum di mount. Kita masukkan lagi perintah cd, enter, ls, l. Masukkan perintah ls, l second drive, total 0. Masukkan perintah sudo mount dev sdb1, sdb1 second underscore drive. Kita enter, masukkan password. Selanjutnya ls l second drive. Why is the directory no longer empty where the list file physically stored? Setelah mount
Home Analyst Second Drive menjadi titik masuk ke sistem file yang disimpan secara fisik di dev SDB1. Selanjutnya masukkan perintah mount grep sd. Di situ masukkan sudo amount dev sdb1. Kita enter. Selanjutnya masukkan ls l second drive. Totalnya 0. Kemudian selanjutnya masukkan perintah cd lab.support.files /scripts. Script. Enter. Masukkan perintah lsl untuk melihat direktori, kemudian masukkan perintah touch /mnt /mynewfile.txt. Kita enter. Masukkan lagi terdapat beberapa pertanyaan yang ada di dalam laporan dan jawabannya yaitu pemilik file atau pengguna analis dapat membaca dan menulis ke file tetapi tidak dapat mengeksekusinya. Anggota grup analis selain pemilik hanya dapat membaca file. Tidak diperbolehkan eksekusi atau penulisan. Semua pengguna lain tidak diperbolehkan menulis atau mengeksekusi file itu. Izin direktori atau EMT dimiliki oleh pengguna root dengan izin drwxr xrx. Dengan cara ini, hanya pengguna root yang diperbolehkan menulis ke folder mnt. Perintah dapat dijalankan sebagai root untuk menambahkan sudo sebelumnya atau diizinkan direktori mnt dapat diubah. Selanjutnya masukkan perintah sudo mount dev sdb1 spasi second drive. Kita enter. Masukkan lagi cd second drive. Kemudian kita masukkan perintah lsl untuk melihat direktorinya. Masukkan perintah sudo chmod 665 myfile.txt. Kita enter. Kita buka lsl. Beberapa pertanyaan yang terdapat dalam laporan dan berikut jawabannya, yaitu yang pertama, what command would change the permission of my file txt to rwx, granting any user in the system full access to the file? Jawabannya sudo chmod 777 myfile.txt. Selanjutnya sudo count analyst my file maaf ada kesalahan. Masukkan perintah echo test ke file myfile.txt. Kita masukkan perintah cat myfile.txt untuk menampilkannya. Terdapat pertanyaan yaitu was the operation successful? Explain.
Ya, analis adalah pemilik file dan isinya masih disetel ke 665 seperti sebelumnya. Izin apa adanya memungkinkan pemilik dan pengguna di grup root untuk membuat perubahan pada file. Selanjutnya, masukkan perintah cd lab support file .support.file. Kita enter. Kita buka direktorinya lsl. Terdapat pertanyaan, compare the permission of malware directory with the mininet service file. What is the difference between the permission? Ada huruf di awal sebelum izin directory malware. Di terminal, masukkan perintah lsl untuk melihat directory. ls dev. Kemudian echo simbolik ke file 1.txt. Enter. Cat file 1.txt untuk memunculkan outputnya. Outputnya sendiri yaitu simbolik. Kemudian kita coba masukkan lagi echo hard. File 1 diganti menjadi file 2. Kemudian kita enter. Kita masukkan perintah cat file 2.txt untuk memunculkan outputnya. Kemudian kita masukkan perintah ln s file 1 txt file 1 simbolik. Kita enter. Kemudian kita gunakan perintah yang sama untuk file 2. File 2 txt file to hard. Enter. Kita masukkan kode lsl. Lanjut, masukkan perintah mv file 1.txt file 1 new.txt. Kita enter. Masukkan lagi untuk file 2 dengan perintah yang sama. File 2 new.txt. Kemudian cat file simbolik untuk melihat direktorinya. Selanjutnya kita coba untuk file yang kedua. Hard. Telah muncul outputnya. Terdapat pertanyaan, what do you think would happen to file 2 hard if you open a text editor and change the text in file to new.txt? Jawabannya, mengubah isi satu file akan mengubah isi file lainnya karena keduanya menunjuk ke kode yang sama pada hard disk drive. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.